Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda itu menjadikan channel ini sangat luar biasa ya berkembangnya sampai detik ini ya. Oke, jadi ini ada satu email ya dari teman kita juga, seperti yang judul yang Anda lihat hari ini, yaitu terjebak di 14 aplikasi pinjol ilegal. Oh enggak, 16 ya, 16 pinjol ilegal di sini ya. Jadi ini versi curhatan dari debitur yang gagal bayar ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan Anda support dulu channel ini supaya channel ini juga makin berkembang, supaya bisa lebih memberikan motivasi dan semangat lagi buat teman-teman semua. Ini Anda bisa lihat ya, saya nggak sensor ini biar dilihat ini, karena ini panjang banget ini curhatannya. Ini FWD.2, pinjol yang mengancam, yang merugikan, dan aplikasinya tiba-tiba menghilang. Ya, di sini nama pengirimnya Eni Rohaini. Selamat siang, dengan email ini saya melaporkan hal yang sekiranya saya mendapatkan keanehan dan kerugian dari aplikasi pinjol rupiah kredit dengan logo kantung uang berwarna coklat. Anda bisa lihat di layar Anda ya, itu saya munculkan. Dalam kondisi terpaksa saya menginstal aplikasi tersebut sejak April, di mana awal hanya berkisaran pinjaman di bawah 10 juta. Kemudian tiap per 5 hari penagihan terus berlangsung dengan bunga yang luar biasa. Saya bacakan dulu ini karena ini lumayan panjang ini curhatannya ya. Ini memang kesalahan langkah saya menggunakan aplikasi pinjol, namun tidak menyangka akan menjerat, dan saya tidak pernah ada keterlambatan satu hari pun. Semua saya bayarkan karena baik, dan data saya diancam-ancam. Minimal biaya perpanjangan, sampai akhirnya saya tahu ini harus disudahi. Dan saya melakukan proses pelunasan tanggal 19 Juli untuk tagihan-tagihan yang akan jatuh tempo per tanggal 20, 21, dan 22 Juli sampai dengan 26. Ya, memang menjadi kewajiban saya terlampir tabulasi hutang yang sedang dalam plan pelunasan dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Juli. Pelunasan per tanggal jatuh tempo dari tanggal 20 sampai dengan 22 Juli. Sudah saya bayarkan dengan kurang lebih 24 aplikasi pinjol di dalam aplikasi kredit rupiah, di mana ketika saya telusuri terdapat berita-berita tidak legal, di mana beberapa pinjaman yang saya lunasi diantaranya KSP Rupiah Bus, Uang Kaya, Dompet Pinjaman, Walletpedia, Kredit Rupiah, Oke Duit, KSP Hijau, Kuota Kilat, Uang Karib, Pulus Cerdas, Modal Mimpi, Pulus Terbaik, Bin Bim, Modal Gemilang, Pundi Untung, Duit Kini ya. Dan cara menagihnya yang sudah saya abaikan cukup mengganggu, padahal sama sekali tidak pernah ada sangkutan tunggakan min 1 hari, dan hanya 2 atau 3 kali yang dibayarkan pada waktu atau hari jatuh tempo, karena memang ancaman mereka secara psikis mengganggu sekali. Bayar bunga saja sudah hampir 100 juta lebih dengan cara mereka memutarkan, di mana pinjaman yang saya ambil berawal dari nilai 40 juta. Menjadi membengkak karena setiap hari dikejar bunga, dan kemudian per tanggal 18 saya dan keluarga memutuskan mencari jalan lain agar bisa lepas. Hari ini 20 Juli 2021, ketika pinjaman yang sudah saya rincikan tersisanya tanggal 19 sampai tanggal 26 dan sudah kami lunasi senilai kurang lebih 45.800 yang jatuh tempo di tanggal 19 sampai tanggal 22
di aplikasi kredit rupiah dengan logo kantong uang warna coklat berisi banyak aplikasi diantaranya seperti disebutkan di atas. Ternyata pukul 15.00 saya baru lihat berganti logo dengan konten semua hilang dari aplikasi saya menjadi kredit instan. Di mana saya ketika saya buka saya belum memang klik persetujuan karena merasa aneh dan khawatir. Untuk itu, satu, tagihan dari aplikasi kredit rupiah untuk tanggal 23 sampai 27 Juli masih tersisa sekitaran 28 tagihan lagi dan memang kita akan lunasi agar terbebas. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini aplikasi kredit rupiah dengan logo kantong uang menghilang dan dari HP saya dan berganti dengan aplikasi dengan logo warna biru bertulis kredit instan yang belum berani saya klik. 2. Bagaimana status sisa pinjaman saya dan kemudian nama baik dan data-data saya karena banyak bersiliweran ke WA tagihan atau info yang tidak jelas. Mohon bantu solusinya. 3. Masih ada satu aplikasi pinjam nasional yang juga sedang saya lunasi juga, terdiri dari beberapa aplikasi pinjol dengan waktu yang sama. Apakah aplikasi itu legal, di mana saya pun sudah sekitar melunasi 26 aplikasi dengan nilai kurang lebih 66 juta. Dari awalan 40 juta saya terjebak sejak April yang terhitung sejak menjadi hampir 300 juta hanya dengan bunga yang mereka terus lilitkan. Itu kenapa akhirnya saya tabulasikan agar memang betul-betul saya mau keluar dari lingkaran setan ini. Print screen bukti bayar saya itu hanya untuk beberapa hari ini mutasi rekening saya. Selebihnya mewakili apa yang saya bayarkan seperti terjerat tanpa pemikiran jernih hanya karena takut ancaman dan nama baik dan lain-lain. Dan memang mereka tega melakukannya. Tolong, saya ini benar-benar menyesatkan dengan langkah-langkah yang salah, tapi saya customer yang benar-benar terus membayar tanpa celah dan keterlambatan. Bahkan satu buku sudah penuh menandai uang-uang yang dikeluarkan untuk masalah ini. Mohon arahan dan solusinya. Terlampir foto dari aplikasi kredit rupiah yang tiba-tiba menghilang dan berganti dengan kredit instan. Saya dapat dihubungi, ini baru kita hilangkan ya. Saya tidak ingin kemudian hari menjadi masalah. Tolong saya secara legal dan perlindungan dari konsumen yang dirugikan akan layanan seperti ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Terlampir foto-foto, bahkan dimutasi rekening saya setiap hari selalu nampak list pembayaran bunga yang tidak berhenti, dan ini membuat kami benar-benar tercekik. Pak Medi, itu email saya ke Kementerian OJK Cybercrime juga kemarin dan hari ini. BBWDC dari Rupiah Kredit menangguh untuk jatuh tempo tanggal 23. Saya bilang aplikasi Anda saja menghilang, bagaimana saya mau membayar pen kalian sedangkan dalam pengawasan Barreskrim? Bagaimana bisa tetap saya harus bayar meskipun lewat Alfa atau supermarket? Tapi siapa yang menjamin urusan ini selesai dan data saya tetap aman? Mohon sarannya, apabila ada hal yang harus dibicarakan saya bisa hubungi Bapak kah? Salam hormat, Eni Senhum. Oke. Ini bukti-buktinya ya. Saya juga lanjutkan di sini. Ini buktinya. Oke. Gila ya. Jadi yang saya pintas di sini itu dia ngomong panjang lebar di sini. Bahkan yang awalnya ngutangnya cuma 40 juta, akhirnya dia menghabiskan uang sampai 300 juta hanya untuk memperpanjang, mencicil, menyelesaikan ini segala macam. Tapi dibalik semua itu adalah nama baik, jaminan untuk nama keluarga, supaya data tidak tersebar. Konsepnya ini hampir sama. Ya. Tapi saya sarankan di sini ya, untuk Mbak yang bertanya kepada saya, jalan satu-satunya yang harus Anda lakukan di sini adalah berhenti memperpanjang, berhenti mencicil, berhenti membayar. Karena yang Anda pinjam ini adalah semuanya pinjol ilegal. Semakin Anda ikuti untuk membayar, ini tidak akan pernah bisa berakhir karena mereka merasakan mendapatkan angin segar dari Anda ataupun mendapatkan suatu hadiah yang sangat luar biasa karena Anda mampu untuk dimanfaatkan.
Dan di satu sisi Anda menunjukkan suatu ketakutan Anda dengan sebar data karena Anda ini menjaga yang namanya nama baik, ya. Satu hal yang harus Anda ingat, Anda masuk ke pinjol ilegal aja itu Anda sudah melanggar nama baik Anda gitu loh. Nyatanya Anda minjam kan di pinjol ilegal walaupun itu atas dasar ketidaktahuan. Tapi kalau konsepnya ini Anda menjaga yang namanya nama baik, ya siap-siap kehancuran seperti ini akan terjadi. Ya. Kalau saran saya, abaikan nama baik, stop semuanya, ganti nomor HP Anda. Ya. Anda melapor ke OJK, OJK sudah menyampaikan bahwa OJK tidak akan menanggapi pengaduan dari pinjol ilegal. Ya, alangkah baiknya itu dapat diteruskan ke polisi, itu tepat. Satgas Waspada Investasi, itu tepat. Apakah ketika kita mengadu langsung diproses? Tidak, itu harus melalui prosedur dulu. Habis itu polisi akan bergerak dulu mencari dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Saya cuma itu aja, berhenti membayar, berhenti mencicil, berhenti memperpanjang. Ya. Sudah cukup duit Anda buang-buang sampai ratusan juta yang tidak tahu arahnya kemana. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Itu saya bacakan juga emailnya karena nggak enak juga ya, karena dia sudah panjang lebar menulis. Makanya saya tanggapi. Itu stop aja. Jangan perjuangkan nama baik Anda kalau posisinya Anda minjam di pinjol ilegal, karena satu-satunya kekuatan mereka dari situ. Ya, semakin Anda ketakutan akan disebarkan data, semakin hancur hidup Anda hari ke hari.